Part 6 Minta Cucu. Dirga, Mama Diana mengguncangkan lengan putranya pelan. Setelah selama beberapa menit terdiam menatap pintu rumah yang tertutup. Dirga tersadar dari lamunan singkatnya. Menatap Mama Dian dan tersenyum. Mama, kenapa tadi? Wanita itu tampak menggeleng-gelengkan kepala. Tak habis pikir dengan tingkah putranya. Kamu ini kenapa, Nak? Dari tadi melamun. Ia menatap rumah minimalis itu. Sebenarnya kita mau kemana? Maaf, Mah. Aku juga tidak tahu kenapa bisa sampai ke sini. Dirga menyalakan mesin mobil untuk segera pergi. Namun, seketika terhenti ketika matanya menangkap sosok Hito keluar dari sebuah mobil tak jauh dari lokasinya berada. Dirga dan terdiam dan mengamati. Itu kan Hito. Mau kemana dia? Batin Dirga bertanya. Sorot matanya menyala memancarkan api kemarahan saat menyadari Hito sedang beranjak menuju rumah Lula. Laki-laki itu tampak menekan bel dan menunggu beberapa saat. Kemarahan Dirga kian memuncak ketika melihat buket mawar merah di tangan Hito yang disembunyikan di belakang punggung. Kurang ajar, jadi dia mau mendekati Lula. Padahal dia tahu Lula itu istriku. Jemari Dirga mencengkram kuat setir mobil hingga urat-urat di tangannya terlihat menonjol. Alisnya saling bertaut dengan mata melotot tajam. Mama Diana yang duduk di sisinya tampak heran. Tetapi tak begitu menghiraukan gelagat putranya dan memilih terfokus dengan ponsel di tangannya. Ia sedang berkirim pesan dengan para kerabat di grup WhatsApp keluarga. Pintu terbuka. Membuat Dirga menatap intens wanita yang muncul dari balik pintu. Sayangnya ia tak dapat mendengar obrolan dua orang itu karena terhalang jarak. Sehingga Dirga hanya dapat menebak-nebak. Hito, Lula tampak heran ketika membuka pintu dan mendapati Hito di sana. Hai Lula, apa kabar? Sapa Hito dengan senyum ramah. Ia menyodorkan buket mawar merah di tangannya. Membuat Dirga merasa panas bagaikan dibakar api dan melampiaskan dengan memukul setir mobil dengan kesal. Brengsek, maki Dirga sehingga Mama Diana menatapnya. Kamu kenapa? Siapa yang brengsek? Tidak apa-apa, Mah. Ini Jeff tidak balas pesan. Ujarnya berasalan seraya menunjuk ponsel di pangkuannya. Dirga menatap kembali Lula yang masih berdiri di ambang pintu. Lula hanya terdiam menatap bunga pemberian Hito. Namun tak menerima. Tak pula mempersilahkan Hito masuk ke rumah. Apa ini? Kenapa kamu kasih aku bunga? Tanya Lula menatap bunga di tangan Hito. Aku pikir kamu pasti suka bunga. Jadi aku membawakannya untuk kamu. Tapi kamu tahu dari mana rumahku? Lula terheran. Sebab ia merasa tak pernah memberitahu Hito di mana alamatnya. Waktu itu kamu tidak mengizinkan aku mengantarmu pulang. Padahal aku sangat ingin tahu kamu tinggal di mana. Jadi aku diam-diam mengikuti. Hito menatap Lula lekat. Jadi aku tidak boleh masuk. Kamu juga tidak terima bunga pemberian aku. Lula menundukkan kepala seolah enggan menatap laki-laki di hadapannya. Maaf, Hito. Aku rasa sudah jelas waktu itu. Aku tidak bisa menerima tamu laki-laki di rumahku. Apalagi suamiku sedang tidak ada di rumah. Dan maaf, aku juga tidak bisa menerima bunga pemberian kamu. Kekecewaan terlihat di wajah Hito karena penolakan itu. Tetapi berusaha ditutupinya dengan senyum. Maaf, kalau aku sudah lancang. Tangannya perlahan bergerak turun. Tapi bukannya waktu itu istri pertama Dirga bilang. Belum selesai Hito mengucapkan sesuatu. Lula sudah memotongnya. Tentang apapun yang dikatakan istri pertama suamiku. Itu adalah urusan kami. Tolong jangan melewati batasmu. Aku sudah menikah dan tidak pantas kalau kamu menemui istri orang. Jadi tolong pulanglah. Tanpa menatap Hito, Lula menutup kembali pintu rumahnya. Hito tampak cukup kecewa dengan penolakan itu. Ia bahkan belum beranjak dan masih berdiri mematung di depan pintu dengan bunga di tangannya. Melihat itu, Dirga bersorak dalam hati. Meskipun tak dapat mendengar pembicaraan antara Lula dan Hito. Tetapi ia sudah menebak jika Hito baru saja mendapat penolakan dari Lula. Dirga, kita ngapain di sini sih? Kepala Mama pusing ini. Mama Diana memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. 12 jam di pesawat membuatnya cukup lelah. Syukurin kamu, ujar Dirga dengan senyum penuh kebanggaan.
Bilang apa kamu barusan? Pekik Mama Diana membuat Dirga terlonjak. Gelagapan. Dengan gerakan refleks membungkam bibirnya dengan jari. Bukan Mama, aku cuma sedang memikirkan sesuatu. Mama Diana menghembuskan napas panjang. Menatap putranya penuh selidik. Kamu kok jadi aneh begini? Nak, tidak biasanya kamu seperti ini. Apa yang sudah dilakukan Alika kepada kamu? Bukan Alika, Mama, tapi Lula. Maaf, Mah, aku sedang tidak bisa berkonsentrasi. Banyak masalah di kantor. Ia tersenyum getir menatap Mama Diana. Ya sudah cepat pulang. Mama mau istirahat. Iya, Mah. Ia melirik Hito yang telah menjauh dari rumah Lula dan naik ke mobilnya. Dirga tersenyum senang, lalu melajukan mobil meninggalkan rumah Lula. Sementara Mama Diana yang cukup heran melihat gelagat aneh putranya hanya berdecak heran. Sambil sesekali menatap rumah tak jauh dari tempat Dirga berhenti tadi. Setibanya di rumah Mama Diana, Dirga membantu menurunkan koper-koper. Seorang pria juga tampak menyambut dan membawa koper masuk ke rumah. Mama Diana meraih sebuah koper kecil di kursi penumpang belakang, lalu menyeretnya memasuki rumah. Dirga mengeluarkan ponsel dari saku jaketnya dan menghubungi seseorang. Halo Jeff, saya boleh minta tolong, ucap Dirga sesaat setelah panggilan itu terhubung. Iya, Pak, apa yang bisa saya bantu? Tolong kamu hubungi yayasan. Minta mereka kirim seorang asisten rumah tangga ke rumah Lula. Satu lagi. Kirim orang untuk mengawasi Lula. Saya mau laporan dia kemana dan siapa saja yang menemuinya. Baik, Pak. Sambungan terputus. Dirga tersenyum senang. Di tempat lain, Jeff tampak heran setelah menerima panggilan dari sang bos. Kan aneh. Bu Lula yang tidak macam-macam diawasi. Sedangkan Bu Alika yang kelakuannya tidak benar malah dilepas bebas. Asteris. Malam ini Mama Diana mengadakan makan malam di rumah dengan mengundang kerabat terdekat. Dirga dan Alika juga telah tiba. Meskipun tadi di rumah Dirga harus beberapa kali memaksa. Sebab Alika enggan bertemu dengan mama mertuanya itu. Bahkan di meja makan, Alika lebih banyak diam seolah menghindari pembicaraan dengan Mama Diana. Wajah Alika menekuk sesekali melirik Mama Diana yang sedang menggendong seorang bayi laki-laki dari salah satu kerabatnya. Ia melirik Dirga yang tengah berada tak jauh darinya, sedang mengobrol penuh canda dengan kerabat lain. Lucu sekali anak kamu ini, Giani. Berapa bulan usianya? Tanya Mama Diana mencubit gemas pipi bayi itu. 4 bulan. Tante, jawab wanita itu dengan ramah. Lucunya, Alan pasti sangat bahagia. Ya, sekarang punya 2 anak yang lucu-lucu. Mama Diana melirik Dirga. Dirga, kapan ya Mama bisa gendong cucu? Lihat deh. Abi lucu kan? Ucap Mama Diana penuh harap, membuat Dirga tersedak makanan. Tangan Alika terkepal di bawah meja. Sejak tadi ia merasa mama mertuanya itu sedang mengibarkan bendera perang. Ia bahkan sengaja meminta cucu dari Dirga di hadapan seluruh keluarga. Maaf, aku ke depan sebentar. Tak tahan dengan sikap mertuanya, Alika berjalan keluar meninggalkan semua orang. Mendengus marah, menendang pot antik milik Mama Diana hingga pecah. Wanita itu berusaha mengatur napasnya yang memburu, menjambak rambut dan menghempas tangannya ke udara sebagai pelampiasan kekesalan. Dasar perempuan tua. Dia pikir aku senang apa diundang kemari. Dia pakai singgung-singgung tentang anak segala. Lihat saja nanti apa yang akan kulakukan padanya. Memang apa yang mau kamu lakukan terhadap Mama, Alika? Kelopak mata Alika melebar mendengar suara Mama Diana yang tiba-tiba muncul dari arah belakang. Mama, Alika mengusap wajahnya yang mendadak berubah memucat. Ia lantas menunduk dan tak berani lagi menatap mertuanya itu. Seakan tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Tatapan Mama Diana begitu tajam. Mama Diana melangkah dan berhenti tepat di hadapannya. Menatap pot antik miliknya yang pecah setelah ditendang Alika. Maaf, Ma, aku tidak sengaja memecahkan pot bunga antik Mama. Tak mengindahkan permintaan maaf menantunya. Tatapan Mama Diana masih begitu mengintimidasi. Membuat Alika mati kutu dibuatnya. Hari ini hanya pot bunga yang kamu pecahkan.
Mungkin besok-besok kamu akan memecah keutuhan keluarga Mahendra juga, ujarnya dengan nada menyindir. Tapi Mama tidak akan membiarkan itu terjadi. Alika memberanikan diri menatap sang mertua, menantang tatapan permusuhan itu. Maksud Mama apa? Mama mau menuduh aku berencana mengacaukan keluarga. Begitu. Memang itu kan niat kamu menikah dengan Dirga sejak awal. Alika membuang pandangannya ke arah lain. Kemarahan yang tertahan terlihat jelas di matanya yang mendadak tergenang oleh cairan bening. Mama kenapa sih? Aku tahu Mama tidak pernah menyukai aku sejak awal menikah dengan Dirga dan malam ini Mama dengan sengaja menyindir aku karena belum juga bisa memberi penerus untuk keluarga Mahendra. Apa sebenarnya yang Mama inginkan? Hanya satu yang Mama mau dari kamu. Mama Diana menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Lepaskan Dirga. Rasanya Alika tak percaya mendengar ucapan ibu mertuanya itu. Tangannya terkepal hingga gemetar. Apa? Mama minta aku meninggalkan suami aku. Mama Diana lantas mengangguk. Karena kamu tidak tulus mencintai Dirga. Kamu sudah mengikat dia dengan janji yang tidak bisa dia ingkari. Kamu membuat Dirga membayar kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Selain itu, Mama, stop. Tolong jangan teruskan. Dirga tiba-tiba hadir dan membuat perdebatan itu terhenti. Alika menatap Dirga yang menghampirinya. Aku mau pulang. Dirga, kamu lihat sendiri Mama yang tidak pernah bisa menerima aku di keluarga kamu. Mama bahkan tega meminta aku meninggalkan kamu. Alika menatap Mama Diana dengan derai air mata. Padahal kalian semua tahu. Aku hanya korban dari kakak kamu yang bejat itu. Alika mengusap air mata. Lalu beranjak pergi meninggalkan Dirga dan Mama Diana. Menuju mobil dan masuk lebih dulu menunggu Dirga. Sementara Dirga menatap Mama Diana. Mah, aku mohon jangan menekan Alika seperti itu. Aku tahu Alika banyak melakukan kesalahan. Tapi dia itu korban dari perbuatan bejat Kak Aska. Dan kamu rela membayarnya seumur hidup sampai menutup mata dan telinga. Begitu. Sedangkan Alika menggunakan dosa Aska untuk menekan kamu. Mah, anggap saja itu kompensasi untuk Alika. Dia sudah hancur karena perbuatan Kak Aska. Mama Diana mengusap ujung matanya yang berair. Tak ingin berdebat semakin jauh dengan putranya. Sudahlah. Dirga. Lebih baik kamu susul saja istri kamu itu. Percuma juga Mama bicara. Dirga mengangguk pelan. Meskipun rasa bersalah tersirat di wajahnya. Maafkan aku. Mah. Titik, 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 titik. Sepanjang perjalanan pulang, Alika terus menangis terisak. Dirga sesekali menatapnya dan mencoba menenangkan. Tetapi Alika semakin terseduh. Sudah. Al, jangan menangis lagi. Bagaimana aku tidak menangis? Kamu lihat sendiri bagaimana Mama memperlakukan aku. Kamu dan Mama hanya saling tidak mengenal lebih dekat. Aku yakin Mama tidak bermaksud seperti yang kamu pikirkan. Kamu membela Mama, ucap Alika kesal. Bukan. Al, aku tidak membela siapa-siapa. Aku hanya tidak mau salah paham antara kamu dan Mama berkepanjangan. Alika meraih selembar tisu dan mengusap air matanya. Aku hanya takut kamu akan meninggalkan aku. Kamu dengar sendiri tadi Mama bilang apa kan? Dia mau aku meninggalkan kamu. Kalau Mama tahu tentang Lula, dia akan meminta kamu menceraikan aku dan memilih Lula. Apalagi sekarang Lula sedang hamil. Dirga terdiam dan fokus pada jalan di depan. Kamu tidak akan meninggalkan aku demi Lula kan? Ucap Alika penuh harap. Aska sudah menghancurkan aku dan kamu berjanji akan menebus kesalahan Aska. Tolong jangan ungkit tentang Kak Aska lagi. Bukankah aku sudah berjanji atas nama Kak Aska? Kalau aku yang akan menanggung semua kesalahannya. Apa itu tidak cukup? Alika membungkam. Melewati sebuah jalan yang cukup padat. Dirga memperhatikan keadaan sekitar. Melajukan mobil dengan pelan. Tiba-tiba sosok yang berdiri di sisi jalan membuatnya terpaku. Lula, gumam Dirga membuat Alika menoleh. Wanita itu pun mengikuti arah yang ditatap suaminya. Benar saja. Di sisi jalan tampak Lula sedang berdiri di depan sebuah swalayan dengan paperback di tangannya. Sepertinya ia baru saja berbelanja kebutuhan dapur. Dirga menepikan mobil. Terdiam sebentar menatap Lula melalui kaca spion. Menyadari itu, Alika pun terlihat sangat kesal. Al,
Tidak apa-apa kan? Kalau Lula satu mobil dengan kita. Alika tampak enggan. Terlihat dari mimik wajahnya. Dia kan bisa naik taksi. Dirga. Ini sudah malam dan tidak baik kalau dia pulang sendirian. Ayolah Al. Jangan keras hati begitu. Baiklah. Lagi pula kamu sudah berjanji akan menceraikan dia setelah anaknya lahirkan. Dirga tak menyahut. Ia segera membuka pintu mobil dan turun. Asteris asteris asteris. Lula baru saja akan memesan taksi online melalui ponsel ketika Dirga tiba-tiba hadir di hadapannya. Ia cukup terkejut melihat suaminya ada di sana. Sehingga selama beberapa saat mereka diam dan saling tatap satu sama lain. Lula lantas menundukkan pandangan. Merasa tatapan Dirga kali ini berbeda dari biasanya. Tangannya yang menggenggam ponsel perlahan bergerak turun. Kamu habis belanja ya? Tanya Dirga setelah melihat isi paperback yang berada di sisi Lula. Lula mengangguk pelan. Masih dengan tatapan yang tertuju pada jalan dan respons dingin itu mampu membuat Dirga merasa merinding. Lula tak pernah menunjukkan sikap berlebihan di hadapannya. Tak pula terkesan berharap dicintai. Dingin dan acuh tak acuh seperti biasanya. Setelah ini kamu mau kemana lagi? Pulang. Sebuah jawaban singkat yang membuat tubuh Dirga terasa meremang. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak baik kalau kamu pulang sendiri di malam seperti ini. Lula mengalihkan pandangannya dari jalanan dan kini menatap Dirga. Kamu mengerti kalau pulang sendirian itu berbahaya untuk aku. Padahal selama ini aku tinggal seorang diri tanpa siapapun. Jadi apa yang harus aku takutkan? Lula, please. Ujar Dirga. Ayo aku antar pulang. Ia meraih paperback di sisi Lula dan berjalan menuju mobil yang terparkir di sisi jalan. Sementara Lula mengikuti di belakangnya. Melihat Dirga yang sedang membuka pintu mobil bagian belakang. Ayo naik. Tatapan Lula terfokus kepada sosok wanita yang duduk di depan. Walaupun tak melihat wajahnya. Namun ia dapat meyakini bahwa wanita itu adalah madunya. Lula pun naik ke mobil dan meletakkan tas di sisinya. Mobil perlahan melaju menerobos padatnya lalu lintas. Lula harus menjadi penonton tingkah manja Alika yang terus merayu memanja kepada Dirga. Seolah sengaja memperlihatkan bahwa dirinya lah pemilik tubuh itu. Lula, maaf ya, karena Dirga menghabiskan waktunya hanya untuk aku. Padahal kamu juga istrinya. Lula membuang pandangan ke sisi kanan ketika Alika hendak mencium pipi kiri Dirga. Meskipun Dirga tampak menghindari ciuman itu. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak mengharapkannya. Jawab Lula dingin. Dirga seketika melirik Lula melalui pantulan kaca spion yang menggantung di langit-langit mobil. Ucapan frontal itu terasa menyesakkan dada.